Jujur. Jujur adalah sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Apabila katakan sesuatu yang tidak kita sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Jujur itu sangat penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawakan ke surga. Bukhari. Pada masa jahiliyah sangatlah sulit mencari orang yang jujur. Kenapa? Dengan kejujuran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadi orang yang paling terpercaya, beliau dapat mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, dan bangsa Quraisy. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diantaranya yang mana telah diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kau mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 42. Begitu pula ada hikmat antara berperilaku jujur. Yang pertama, dapat mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Bab selanjutnya yakni bab tentang amanah. Apa sih amanah itu? Amanah artinya terpercaya, dalam kurung dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Begitu pula sebaliknya, orang yang menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah kepemimpinan dan akan diminta bertanggung jawab perihal yang dipimpinnya. Dari Bukhari dan Muslim. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan adalah segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yanquduna ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengikutinya. Al-Anfal ayat 27. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjalankan semua yang diperintahkannya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari keamanannya. Amanah selanjutnya ini atau amanah yang kedua yaitu ada amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibnu wa ya'murukum ayyuhul ahdi ila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga ada amanah terhadap diri kita sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Walladina hum lam tunhi wahdihim. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Al-Mu'min ayat 8. Apa sih hikmah perilaku beramanah itu kepada orang lain atau sesama? 1. Dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, Allah mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. 3. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam bertindak. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqomah itu terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan sikap menanggung resiko. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Allah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Al-Aqaf ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet atau teguh pendirian. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi Allah Subhanahu.